Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bersama saya Mang Ewok dan juga Kang Yuda. Kang Yuda dan juga Mang Ewok di sini akan coba ngobrol terkait dengan masalah berkaitan dengan penundaan kita. Gitulah, kita tunggu kondisi terbaik. Tapi kita buka masker dulu ya. Oke. Karena ini jaga jarak ya. Biar kelihatan kumisnya. Biar katanya ganteng. Nah. Jadi kita akan coba ngobrol para subscriber, para bobota, para pencinta sepak bola Indonesia berkaitan dengan kadang-kadang hal yang menjadi salah satu persoalan di sepak bola Indonesia adalah aturan main atau regulasi yang dibuat oleh PSSI. Lalu juga soal penjadwalan juga yang terkadang membuat kita bingung. Kadang-kadang di sebelum pandemi aja kan banyak tuh ya perubahan-perubahan, apalagi kalau kita bicara soal ada beberapa libur, contoh misalkan tuh libur Lebaran lah, buat Ramadan lah, lalu juga ada soal dulu ramai kan soal May Day gitu kan. Padahal May Day sebenarnya sudah ditetapkan ya per tahun teh hari eta gitunya, May Day teh tanggal 1 Mei begitu, tapi Jadwal aya deui gitunya gitu di bentrok lagi. Nah, itu menjadi salah satu persoalan. Tapi kalau kita ngobrol sama Kang Yuda bicara soal konsistensi aturan yang dibuat, jadwal yang dibuat. Bahkan Akmal Marhali, maaf ya Bang Akmal kalau saya salah, Bang Akmal pernah bilang di Indonesia tuh hanya, karena istilah kalau hanya yang sulit diketahui itu kan, intinya sepak bola tuh sulit diketahui lah gitu kan, arahnya mau kemana ataupun aturannya mau gimana kadang-kadang bisa berubah gitu. Nah, kumaha tah? Ya, contohnya kayak Liga 1 sekarang banyak sekali perubahan-perubahan dari regulasi. Salah satunya ada yang kita itu bahwa Liga 1 tahun 2020 ini tidak ada degradasi gitu. Kebayang gitu ya, tim-tim yang berlaga di Liga 1 tidak ada degradasi. Ngapain ya? Jadi ini yang sebetulnya bisa kelihatan bahwa ada beberapa tim yang akhirnya melepas beberapa pemain inti, beberapa kunci yang masuk ke Liga 2. Kenapa alasannya? Yang pertama, Liga 2 lebih kompetitif karena mereka pingin naik ke Liga 1. Kan jadi lucu. Betul. Gitu bahwa Liga 1-nya berleha-leha, tapi Liga 2-nya yang saling ramai. Jadi kan sekarang ini kan punten nih ada salah satu tim di Sumatera yang ngambil dari pemain-pemain PSMS Medan. PSMS Medan. Sriwijaya FCK. Saya kan tadinya akan maaf Pak Edi. Ya. Maaf Pak Edi lagi. Dengan kualitas Liga 2, pemain-pemainnya kualitas Liga 1. PSMS, Sriwijaya gitu. Itu kan di sini saja sudah terlihat bahwa kekuatan untuk berkompetisinya lebih ramai yang Liga 2 dibanding Liga 1. Karena jelas gitu. Kalau Liga 2 jelas gitu. Arahannya tujuannya bawa ke Liga 1 gitu. Kayak Persiba, Persis Solo, itu pasti mereka berlomba-lomba untuk masuk ke Liga 1. Sedangkan yang Liga 1 akhirnya biarin aja pemain hilang juga. Toh Liga kompetisi 2020 ini regulasinya buat tidak ada degradasi. Yeah. Jadi kemungkinan besar mereka aman. Dan kemungkinan besar mereka juga bisa menyimpan dana untuk tahun berikutnya yang lebih kompetitif lagi. Gitu kan. Contoh kan kayak di PSMS Medan, Ferdinand ya. Tuh. Saya pun kaget tuh Ferdinand kembali ke Medan ya. Tuh. Jadi nama Sinaga tuh bener ya di Medan gitu ya. Horas bah. Jadi kalau kita bicara soal itu ya, soal regulasi itu memang jadi pro kontra juga para subscriber, para pencinta sepak bola Indonesia, karena banyak tadi ya. Jadi setiap tim yang ada di Liga 1 jadi merasa ada tenang we gitunya, walaupun mainnya jelek atau gimana, kita mah tetap di Liga 1 karena kan bedanya subsidinya lebih besar di Liga 1 dan juga karena dari segi expose dari media itu lebih besar juga. Dan juga kalau kita bicara soal kekhawatirannya adalah pengaturan skor. Jadi di Liga 1 kemungkinan besar, bahkan itu pun sempat disorot juga oleh beberapa pengamat, itu potensi pengaturan skor akan sangat tinggi begitu. Tapi dengan adanya Satgas Anti Mafia Bola, ini kita harapannya kan ini bisa ditindak. Betul, harus bisa melihat juga nih Satgas apalagi ada di wilayah Indonesia gitu kan. Apalagi kalau kita bicara soal aturan misalkan nanti di Pulau Jawa aja kan lebih mudah ya. Nanti Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim itu bisa memantau langsung gitu kan pertandingan yang berlangsung. Tapi kalau bicara soal penjadwalannya, ini kan jadi masalah baru untuk kompetisi berikutnya. 18 tim mengatur pertandingan saja, 2 pertandingan saja sudah pusing ya dari Sabang sampai Merauke. Anggaplah corona udah nggak ada, amin ya, corona udah nggak ada lagi di muka dunia.
Artinya dari Sabang sampai Merauke itu perjalanan luar biasa lah. Di sini balik lagi ini bukan Inggris. Ya. Ya. Yang hanya berapa Atau Eropanya, sekarang kita mau ke anggap toh Belanda sama Paris dekat kan? Belanda sama Belgia seandainya dekat ya. Ya. sebelahan lah ya. Itu kalau di mereka tuh kan kayak naik bis aja atau naik kereta aja. Apalagi kereta cepatnya beda kan Indonesia mah kan. Berpulau Harus pakai pesawat. pesawat gitu kan, belum lagi pesawatnya delay. Jangankan ke misalnya dari Bandung ke Iya. Sumatera gitu ya. Kita aja yang mau main lanjutan Liga 1 ini agak bermasalah ya. Maksudnya Iya. pakai bus pada protes kan 16 jam. Gila gitu 16 Iya. jam gitu. Terus yang harusnya lebih simpel hanya 2 jam pakai pesawat diharuskan pakai bus. Bus, iya. Luar biasa. Itu sih, jadi mungkin ini jadi PR besar ya, Kang Yuda ya, dan juga para subscriber dan juga para pencinta sepak bola Indonesia. Kita berharap besar ya pada Kang Iwan Bule gitu kan, ataupun Pak Iwan Bule lah gitu, pada Pak Iwan Bule, karena beliau punya integritas ya, pangkatnya Komjen ya, Komisaris Jenderal, lalu juga kan sangat ngerti mungkin ya dengan bola juga. Kita berharap pada beliau, tapi balik lagi sih kan kalau kita baca di media, bahkan saya lupa statement dari siapa, di PSSI itu kan seperti kolam kotor. Nah, kita masuk nih ke kolam kotor tersebut begitu. Jadi kan sempat ada dulu ya para Jackmania, Bobotoh sempat mensuarakan revolusi gitu kan di tubuh PSSI, tapi nya Susah. karena mungkin kepentingan teh mungkin ya. Betul. Ya saya kurang tahu ya, tapi yang pasti sih jangankan di Indonesia, di Eropa aja untuk merebut posisi sebagai presidennya Eropa, FIFA itu sangat berebutan. Bahkan ada lobby-lobby politik tertentu gitu. Satu suara itu menentukan gitu. Menentukan untuk bisa terpilih gitu. Itu kan secara global gitu. Betul. Gitu. Cuman balik lagi ke regulasinya Liga 1, kalau saya sendiri kurang setuju ketika U18, U20 dimasukkan tapi tidak diwajibkan untuk dimainkan. Kernaon gitu. Ngapain gitu. Saya mah lebih setuju kalau misalnya U18, U20 memang dibentuk tapi diterjunkan di Liga 2. ya. Lebih baik yang Liga 2 itu memang difokuskan untuk U20, U18. Jadi tim-tim yang baru itu memang untuk mempotensikan U18, U20. Kalau atau ekstrimnya bikin bentuk salah satu tim nasional, misalnya tuh bikin U18 terjun di Liga 2. Lebih baik itu dibandingkan masuk ke Liga 1, masuk regulasi, ada 4 pemain atau sampai 2 pemain tapi tidak wajib dimainkan. Enggak. Percuma. Nah, seorang pemain itu butuh jam terbang, bukan jam bench. Beda gitu. Betul. Itu yang kalau menurut saya sih itu yang sangat sorot gitu. Ya, saya teringat dengan Febri Haryadi dan Gianzola di Piala Jenderal Sudirman tahun 2016 ya, kalau salah ya. Tahun 2016 kita ingat regulasi itu sempat ditentang oleh dulu Pak Edi Rahmayadi, menyampaikan di Piala Jenderal Sudirman ini wajib memainkan dua minimal 15 menit. Minimal 30 menit kalau 30 menit ya? 30 menit ya kalau nggak salah, 30 menitan. Dan di situ main Febri dan juga Zola. Bahkan di pertandingan pertama, saya lupa lawan Persela, kalau nggak salah Persela Lamongan, Febri itu bisa cetak gol. Artinya butuh yang seperti itu, karena kan sekarang jujur ya, klub seperti Persib, seperti Persija dan juga beberapa tim lain pingin benar-benar pemain yang sudah matang, Sudah gitu. siap terjun langsung. Betul, dia tidak prematur lah gitu kan, belum siap tapi dipaksakan. Tapi balik lagi kalau sudah seperti sekarang ya, ini jadi PR besar ya untuk federasi, bahkan untuk asosiasi di tingkat provinsi maupun kota. Bagaimana caranya tadi soal pemain muda benar-benar harus siap untuk tampil di liga profesional seperti itu, karena sekarang kita menghadapi Piala Dunia U20. Karena kan itu ya, salah satu regulasi itu muncul gara-gara Piala Dunia U20 yang digelar tahun depan. Nggak tahu jadi atau enggak gitu ya. Yang jelas adalah kita jangan sampai jadi jadi tuan rumah yang hanya menyelenggarakan saja gitu. Sukses penyelenggaraan saja tapi secara prestasi nol besar. Saya pingin gebrak meja tapi ada ini ya. Jadi yang sebetulnya kualitas pemain Indonesia itu usia dini itu sebenarnya sangat bagus-bagus. Ya. U16 siapa sih yang nggak tahu asuhannya Bima Sakti yang luar biasa. Dulu Fahri Husaini yang sukses masuk ke Piala Dunia gitu, atau bahkan ke Piala Asia. Sebenarnya
di bawah U20 itu potensi pemain Indonesia itu ada gitu. Tapi entah mengapa setelah melewati U20 atau U19 kualitasnya menurun. Samsir Alam. Nah, bisa jadi kan itu Samsir. Bang Samsir. Gitu. Sayang sekali kan gitu. Banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang memang asalnya yang di U19 itu di bawah U19 itu bagus, prestasinya jelek. Jelek ya. Itu apakah itu kalau secara teori yang guru-guru olahraga itu nutrisinya kurang, pemahaman sepak bolanya dasar-dasarnya nggak kuat gitu. Itu yang harus disoroti gitu Kang. Baik, itu yang harus disoroti. Jadi bagaimana kesempatan dan juga kualitas yang dihasilkan dari pemain muda. Gianzola pun sekarang jadi sorotan. Gianzola entah karena mungkin terlalu banyak TikTok. entah karena banyak itu ya. Karena sekarang kasihan tuh Gayobi pacarnya kan di gara-gara Gia nih, tapi nggak gitu. Semoga Teh Gia bisa memberikan semangat ya untuk Gianzola ya. Tapi sedikit di akhir mungkin sesi ini kita ngobrol soal naturalisasi. Ya. Jadi ini kan ada korelasi antara PSSI mau kemana nih bawahnya nih. PSSI mau mengembangkan potensi dari Pemain lokal karena pemain lokal Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke luar biasa gitu kan. Atau mau cara instan karena kan kemarin sempat ramai ya soal Brazil. yang dari Brazil itu. Dan juga oke lah kita jangan ngomongin dari Brazil, belum tahu kualitas seperti apa. Kita bicara pemain yang sukses di program naturalisasi yang sudah dilakukan oleh PSSI apa menurut Anda? Hanya Gonzales dan Lillipali. Gonzales dan Lillipali. alasannya? Lumayan lah. Walaupun hanya runner up misalnya. Gitu. Tapi cuman gini, Kang Elok, kalau saya pribadi, kalau mendatangkan pemain dari Brazil saya kurang setuju. Tapi kalau pemain naturalisasinya itu ada keturunan dari Indonesia, saya masih setuju. Karena masih ada jiwa-jiwa nasionalisme yang memang diturunkan dari ada darahnya gitu. Yeah. Saya masih setuju gitu. Jangankan Indonesia lah, kayak Italia, kayak Inggris, Prancis, banyaknya memang pemain-pemain yang memang naturalisasi mereka ada keturunan dari luar negeri gitu. Tapi mereka itu, saya lebih setuju yang gitu dibandingkan pemain Brazil tidak punya darah Indonesia, tidak ada keturunan ya maksudnya, tapi ingin masuk ke program tim nasional gitu. Saya nggak setuju itu mau. Kecuali namanya Cristiano Agus Goncalves. Apa ya? Goncalves, nah itu ya. Cristiano Agus Goncalves ataupun Asep Asep Saiful Berbatov gitu. Petrovic bisa katanya. Tapi saya harap sih Raja Nainggolan sih dulu ya. Sebelum akhirnya milih ke Belgia, pengen sih ke Indonesia. Tapi baik lagi soal tadi ya, kalau dari saya sendiri yang terbilang sukses adalah Stefano Lillipali saja sih. Karena pemain-pemain yang lain rata-rata sudah tua. Victor Ivonevo, Christian Gonzalez, Ilyas Pasojevic, bahkan Hilton masuk nggak ya? Belum ya Hilton nggak ya. Jadi hanya itu saja. Bukannya kesukaan Kang Ewok? Jumavo. Oh iya. Wih, Jumavo itu. Jumavo. Nah itu sayang sekali sebenarnya. Dan juga Gay Junior juga. Saha itu salah satu mungkin. Saha. Nah mungkin orang Sunda nya Saha tuh nya. Keturunan Sunda Saha gitu nya. Nah itu pun sebenarnya yang terbilang gagal lah karena usianya sudah tidak produktif lagi. Greg pun sebenarnya saya bingung sama Greg di level klub bagus nasional, dampaknya nggak ada gitu. Jadi Kayamba tadi ya? Kayamba siapa? Kayamba mah udah tua juga sih, tapi juara Kayamba itu. Tapi nggak masuk. Kayak Messi. Iya nggak masuk timnas sama. Kayak Messi. Mereka Messi gitu? Kalau di klub bagus, kalau di negaranya. Oh iya benar. Wah ini ya. Tapi kalau misalnya secara naturalisasi di ASEAN yang paling sukses naturalisasi itu Singapura. Ya. Singapura itu Daniel sampai 2 Bennett kali berturut-turut ya. itu. Agu Kasmir. Siapa lagi? Banyak Banyaknya Agu Yang dari Iran juga itu ada. Siapa ya? Yang pemain tengahnya yang pernah main di Persija juga ada. Oh, Mustafik Fahrudin. Oh, Itu jadi dari Iran. Itu dia sih. Yang apa ya? Yang paling tersukses di ASEAN itu hanya Singapura. Singapura ya. Nah, sekarang Thailand mah udah dari segi skillnya bagus. Tapi memang naturalisasinya udah bagus. Ya, Charlie apa? Campuit apa namanya? Charlie Campuisit apa? Nah, si Charlie eta alus campolai. Tatonya bagus, saya suka itu. Dan ininya tato orang lain mah asa alus ya. Dipakai saya pakai ini jelek.
Jadi itu ya soal program naturalisasi, intinya kita berharap ada potensi muda ya. Ada Febri berikutnya, Gian Zola berikutnya. Kita berharap Zola tetap semangat ya, bisa menunjukkan, dan juga berharapnya bisa seperti Karamdani atau Firman Utina ya. Soal pemain naturalisasi mungkin ini jadi 2 segmen ya, tapi Anda yang khusus soal regulasi tadi juga boleh komentar, tapi yang soal naturalisasi juga boleh mangga. Menurut Anda siapa sih yang sukses dan juga nggak sukses, dan juga apakah program naturalisasi itu patut dipertahankan atau lebar gitu? Udah maksudnya kadang saya aneh juga kadang-kadangnya pemain Indonesia Stefano Lillipali rada kumaha gitu, ataupun Christian Gonzalez. Terus dulu ada Johnny Van Boekeling, itu pemain top itu. Jadi kiper ya? Aslinya. Jadi kiper. Ya, itu Johnny Van Boekeling kemana saya nggak tahu nih. Apakah kembali ke Belanda gitu kan? Di Belanda, main. Belandanya. Oke. Jadi itulah ya. Johnny Van Boekelingnya benernya itu pemain. Aduh, Gusti Agung. Itu pendengar WR ya, dan juga para subscriber channel YouTube WR FM, Mang Ewok dan juga Kang Yuda. Jangan lupa. Oh iya, Kang Yuda mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa kita terus mengkampanyekan, tapi kita nggak dibayar ya. Kita nggak dibayar seperti influencer ya. Dibayar nggak sih influencer? Nggak tahu ya. Isunya kan dibayar, tapi kita enggak. Jadi kita pakai masker, jaga jarak ya. Apa lagi? Oh, rajin cuci tangan. Mana sanitizer? Ada di sana tuh. Oh, ada ya. Oh iya, di sana ada ya. Salaman juga gimana? Salam juga gini ya. Iya. Nah, gini. Jadi lainnya sombong atau naonnya gitu teh, karena kita menghindari ya. Demikian mungkin semoga Anda sehat selalu, semoga Anda banyak rezeki, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, agar imunitas dan iman kita tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19. Saya Mang Ewok, Kang Yuda. salam olahraga. Dadah. Ciao.